Hiduplah engkau denganku, hider, dengarkanlah. Berapa persen nih kenaikan sudah? 4 berapa itu? Ada presentasi di sini. Nah itu naik terus. Padahal ini 5 menit loh. Saya setting 5 menit itu. Aja. Nah, ini parah nih. Tenang, tenang. Hider, dengarkanlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya. Oke, kita bahas ROBD lagi. ROBD global. Sebelum tanggal 23, sekarang tanggal berapa ya? Sekarang masih tanggal 18. Kan katanya diundur sampai tanggal 23 September 2022 ya, untuk penarikannya itu. Nah, sekarang berdasarkan informasi dari intelijennya channel Anggi yang ditanam di grup ROBD, di grup Redford, ada ngasih informasi baru tuh ya. Informasinya si member ROBD global disuruh ikut bayar pajak. Nah, di sana sudah aba-aba lagi tuh mau scam. Oke, aba-aba lagi, ngulur-ngulur waktu gitu. Dari pertama setelah audit diundur-undur sampai tanggal 23 dan rabat bonus ditambah menjadi 300%, sekarang tiba-tiba nggak ada hujan, nggak ada petir ya, nggak ada hujan, nggak ada angin. Member ROBD di Indonesia disuruh bayar pajak. Bayar pajaknya kemana? Via ROBD, lewat ROBD global gitu ya, intinya deposit lah gitu ya. Dan para pemain Ponzi akut gitu ya, mereka leader-leader Ponzi sudah paham aplikasi ini atau platform ROBD global ini sudah gejala scam, sudah tanda-tanda scam, sudah aba-aba scam. Scam itu apa? Scam itu penipuan. Sudah siap-siap melakukan penipuan si ROBD global itu. Ingat, scam itu bukan tutup gitu, bukan tutup begitu saja atau berhenti beroperasional, bukan. Ya, scam itu penipuan artinya. Jadi kalau sudah scam, sudah penipuan, yang selalu komen di video-video saya membela ROBD global itu nggak ada gunanya bos ya, nggak ada gunanya. Seperti biasa ya, di balik investasi bodong itu selalu ada pemelihara serta orang atau kelompok yang menjadi penikmatnya ya. Jadi untuk orang awam nih, jadi investasi bodong, money game, skema Ponzi, mau modusnya apapun, itu ada orang-orang atau kelompok yang menjadi pemelihara atau penikmatnya teman-teman ya. Jadi akhir ceritanya itu biasanya semua yang diuntungkan tidak akan sebanding dengan semua orang yang betul dirugikan ya. Jadi kalau kalian nggak merasa ketipu, oh berarti kalian dungu gitu. Ditipu mentah-mentah tapi nggak ngerasa ketipu berarti dungu gitu. Oke lah, saya tampilkan saja buat pemanis di video ini ya. Statistik nih, ini di grup ROBD global nih. Statistik pajak keuangan selesai. Pengguna ROBD yang terhormat. Pertama, sangat senang ROBD akan dipasarkan di AS. AS-nya itu apa ya? Amerika Serikat mungkin ya. Atau AS-AS yang lain. Pada 23 September 2022. Oke. Kedua,
statistik layanan pendapatan internal AS tentang perpajakan keuangan ROBD telah berakhir dalam tinjauan pajak. Ditemukan bahwa banyak pengguna ROBD non-AS belum membayar pajak kripto penghasilan pribadi cryptocurrency. Loh, kok belum bayar pajak? Emangnya kalian yang member ROBD ini ya, ada ketentuan dari pertama kali gabung kalian di ROBD itu harus bayar pajak? Ada ketentuannya enggak? Kalau dari pertama kali kalian sudah ada ketentuannya, kenapa baru sekarang? Ya. Kalau misal ROBD dari pertama kali, woi member ROBD yang ada di Indonesia, misal biaya transaksi itu dinaikkan ya, soalnya untuk pajak gitu kan, pajak bisa dimasukkan ke biaya transaksi atau gimana lah caranya. Kok ini tiba-tiba gitu ya? Dan saya lihat di grupnya bahkan membernya nggak tahu ada soal pajak-pajak gitu. Kalau ini perusahaan bonafit ya, perusahaan bonafit, ya pajak ditanggung perusahaan lah gitu ya. Aduh, di sini lucunya lagi pengguna ROBD non AS. Aduh, emang orang Amerika Serikat, orang AS itu main ROBD global? Enggak kali ya. Orang AS itu mainnya Robinhood. Oke? Dan Robinhood itu bukan ROBD global. Apa yang membuat kalian percaya ROBD global? MSB. Terdaftar di MSB. Wah, kalian itu benar-benar dungu sekali. Oke? Nanti saya bahas lah masalah MSB. Sebetulnya dulu sudah pernah saya bahas juga. Sekali lagi nanti saya bahas biar kalian melek gitu ya. Nah, di sini untuk memastikan ROBD diluncurkan di AS, ROBD Global telah membayar pajak. Siapa yang belum bayar pajak? Katanya ya. Untuk semua pengguna pajak ROBD yang belum dibayar harus membayar pajak kepada ROBD segera mungkin. Transaksi dalam cryptocurrency dan seterusnya, standar pembayaran pajak penghasilan pribadi cryptocurrency 20% dari saldo akun. Aduh. Kalau ada masalah pajak kenapa enggak dari awal gitu kan? Ini di hari Minggu sambil ngopi ya jelah ya. Santai. Nah, di sini cara bayar pajaknya gimana sih? Cara bayar pajak ×2 ya di sana. Menggunakan metode isi ulang secara langsung. Anda dapat mengisi ulang sebanyak yang Anda perlukan untuk membayar pajak. Enak banget ya, isi ulang. ROBD dengan ini berjanji bahwa isi di atas adalah benar dan efektif. Jangan khawatir pengguna ROBD. ROBD telah diatur oleh MSB. Yo, jadi kalian percayanya sama yang MSB ini. Nama pencarian Robinhood Global gitu ya. Orang AS juga nggak ada tuh yang main ROBD Global ya. Mainnya juga Robinhood dan ROBD Global itu beda teman-teman ya. Robinhood ya, ROBD Global beda ya. Dan Robinhood yang di Amerika yang asli Robinhood itu tidak diperuntukkan untuk masyarakat Indonesia. Oke, cek saja di Play Store ya. Ya, gitu kan? Oke. Nah, di sini ya, ini membuktikan bahwa dari pertama pas audit saja sebetulnya di sini banyak member yang gak percaya. Feeling saya kayak gitu, gak percaya.
Selanjutnya setelah audit, wah diundur tuh, nambah rabat 300%. Supaya mereka member ROBD itu percaya gitu. Semakin percaya, wah biasa kan kalau backdung kan diiming-imingi cuan gitu kan, cuan. Nah, biasanya tergiur tuh. Tapi mungkin sampai detik ini, sebelum tanggal 23, tepatnya sekarang tanggal 18 September, masih belum banyak yang depo juga tuh mungkin ke ROBD yang event rabat bonus deposit 300% itu. Si komplotan ROBD tipu menipu ini mungkin punya ide lagi, mungkin ide terakhir, yaitu pajak. Nah, disuruh membayar pajak gitu ya. Apalagi kalau ada yang di akun ROBD-nya yang masih punya saldo gitu ya. Itu bisa dipotong pajak 20%. Kalau yang enggak nyampe ya itu harus deposit lagi. Nah, gini ya. Kalau kalian yang sudah cuan gitu dong ya, dibilangin kok ngeyel gitu, ya udah jangan deposit, tinggalkan, nanti kabur sendiri. Tapi kalau ada orang awam yang masih nyangkut ya asetnya di sana, inilah saatnya kalian bikin grup korban ROBD global. Kalau bisa sih sesuai regional masing-masing, berdasarkan kota masing-masing gitu ya. Kan ROBD global itu dari berbagai kota gitu ya. Promosinya dari berbagai kota ada, saya lihat di grup Telegram itu ya. Bukan hanya orang Bandung, Jakarta, bukan hanya itu ya. Ada juga dari berbagai daerah lainnya. Nah, untuk orang awam, ini yang beneran awam gitu, saya kasihan sama kalian gitu. Meskipun kalian dibilangin ngeyel, tapi saya tetap nurani, saya kasihan sama kalian gitu. Ya memang harus kejadian dulu baru orang awam itu sadar gitu. Nah, saran saya untuk orang awam, jangan cari ROBD-nya ya. Jangan cari si pemilik platformnya. Kalau aset kalian masih nyangkut, mau 1 juta, 2 juta, 500 ribu pun gitu ya, apalagi yang puluhan juta atau ratusan juta kalau ada. Itu dari sekarang kalian bungkusin tuh mentor-mentornya, bungkusin tuh leader-leadernya, data-data leadernya, bukti-buktinya kumpulin ya. Siapa orang yang pertama yang harus kalian laporkan, yaitu leader atau mentor kalian. Intinya gini lah, kalian pakai kode referral siapa? Nah, orang itulah yang harus kalian laporkan. Karena dia adalah upline kalian, mentor kalian. Gitu ya. Jadi itu untuk orang awam sarannya. Ya. Semoga uang kalian bisa kembali kalau ada yang nyangkut di ROBD global ini. Ya. Jangan cari ROBD globalnya dulu, kejauhan itu. Ya. Meskipun saya nggak percaya tuh ROBD global itu dari Amerika, nggak percaya. Di channel YouTube-nya aja itu diperuntukkan khusus orang Indonesia kok ya. Di channel YouTube-nya aja itu kalau kalian teliti, itu bahasanya bahasa Indonesia deskripsinya ya. Deskripsinya hanya saja orang yang bicaranya itu bule pakai bahasa asing. Oke. Kalau ROBD global ini memang global, harusnya di channel YouTube-nya pun ada pilihan translate bahasa. Enggak kan? Itu diperuntukkan untuk orang Indonesia. Dan saya yakin ROBD global itu bukan dari Amerika. Oke, nanti saya ceklah di MSB-nya gitu ya. Bisa aja kan ROBD global itu lokal pride gitu kan. Aduh, emang sih komplotan penipu ya, nggak ada matinya gitu. Apa yang saya katakan dari awal pertama membahas ROBD global, ya inilah ya buktinya gitu. Meskipun saya dibully, tetap saya konsisten gitu. Karena bukan kali pertama saya membongkar aplikasi semacam ini gitu ya. Biasalah kalau yang membuli itu salah seorang atau salah satu pemelihara atau penikmat investasi bodong ya. Dalam hal ini ROBD global. Kalau ada yang nanya Redford gimana? Redford apalagi sudah masuk entitas ilegal. Jangan dungu lah ya. Jangan dungu.
Oke, terima kasih yang sudah mampir. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ngopi ya. Hindari money game Ponzi. Karena hidup itu butuh inspirasi, bukan halusinasi.